Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Arsenal, yang turun ke posisi kedua klasemen setelah City menang telak atas Fulham, kembali berhasil naik ke puncak kala mereka mengalahkan Manchester United 1-0 di Old Trafford. Di awal laga, intensi Arsenal untuk menciptakan gol cepat baru membuahkan hasil di menit 20 melalui Leandro Trossard, setelah menerima umpan mendatar dari Kai Havertz yang lolos dari posisi offside. Sampai akhir laga, tak ada lagi gol tercipta dan membuat The Gunners menang 1-0. Dengan kemenangan ini, Arsenal yang hanya memiliki satu laga tersisa minggu depan menjamu Everton masih harus menunggu dua laga sisa dari Manchester City, yakni di tengah pekan ini bertandang ke Tottenham Hotspur dan menjamu West Ham United minggu depan. Jika City menyapu bersih dua laga sisa tersebut, maka City lah juaranya. Namun jika City dalam dua laga sisa meraih satu kali hasil imbang saja, maka Arsenal hanya perlu memenangkan satu pertandingan terakhirnya melawan Everton minggu depan untuk merebut gelar Premier League. Liverpool, yang sudah pasti menduduki posisi ketiga klasemen Premier League musim ini, sukses menahan imbang 3-3 tim yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan, Aston Villa. Villa, yang dituntut mendapat 3 poin untuk memperlebar jarak dengan Tottenham yang menempelnya di posisi kelima, justru tertinggal lebih dulu di menit kedua setelah Emi Martinez melakukan blunder saat menangkap bola. Publik Villa Park bergemuruh di menit 12 setelah Yuri Tielemans mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sayang, di menit 23, The Reds kembali mengungguli tuan rumah setelah Cody Gakpo lolos dari posisi offside. 2-1 Liverpool unggul menutup babak pertama. Di babak kedua, Liverpool menambah keunggulan mereka menjadi 3-1 saat Jarrell Quansah melakukan sundulan indah di menit 48. Kemenangan di depan mata Liverpool buyar di akhir laga kala John Duran mencetak 2 gol di menit 85 dan di menit 88. Skor pun berakhir 3-3. Atletico Madrid, yang menjamu tamunya Celta Vigo di Civitas Metropolitano pada minggu malam, hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Rodrigo de Paul di menit 84. Barcelona, yang ditempel ketat oleh Girona untuk memperebutkan posisi runner-up La Liga, sukses meraih kemenangan 2-0 atas Real Sociedad pada Senin malam. Bintang muda Barca, Lamine Yamal, berhasil menyumbangkan 1 gol pembuka di menit 40 dan menjadi satu-satunya gol di babak pertama. Skor 1-0 bertahan hingga injury time babak kedua sebelum rapinya menutup kemenangan Blaugrana menjadi 2-0. Barca pun menang 2-0 dan bertengger di posisi kedua dengan 76 poin. Juventus, yang harus menang untuk mempertahankan posisi ketiga klasemen, harus rela digusur oleh Bologna yang menang atas Napoli pada Sabtu kemarin setelah La Spezia Signora ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Massimiliano Allegri tertinggal 1 gol dari Salernitana melalui Nicolo Pierozzi di menit 27. Skor 1-0 pun bertahan hingga injury time akhir laga. Kemenangan di depan mata Salernitana buyar setelah Adrien Rabiot menyelamatkan muka Juve di hadapan pendukungnya sendiri di injury time akhir laga. Kedua tim pun harus puas berbagi angka. Kendati demikian, Juventus telah dipastikan berpartisipasi di ajang Liga Champions musim depan setelah absen di musim ini. AS Roma, yang bertandang ke Bergamo markas Atalanta untuk memperebutkan posisi kelima di klasemen Serie A, justru kalah 2-1 dan membuat mereka tertahan di posisi ke-6. Pemain pinjaman Milan, Charles de Ketelaere mencetak brace di laga ini pada menit ke-18 dan di menit 20. Sementara Serigala Ibu Kota hanya mampu memperkecil ketertinggalan mereka berkat 1 gol dari penalti Lorenzo Pellegrini di menit 66. Semifinalis Liga Champions Bayern Munchen sukses meraih kemenangan 2-0 atas Wolfsburg pada minggu malam.
Gol Bavarian dicetak oleh pemuda 19 tahun Lovros von Arek di menit 4 dan digandakan oleh Leon Goretzka di menit 13. Bayern pun menang mudah 2-0. Sang juara Bundesliga Bayer Leverkusen kembali menorehkan kemenangan atas tuan rumah Bochum dengan skor 5-0. Unggul jumlah pemain sejak menit 15, pesta gol tim asuhan Xabi Alonso dibuka oleh Patrick Schick menit 41 dan ditutup oleh penalti Victor Boniface di akhir babak pertama. Di paruh kedua, 3 gol dari Leverkusen bersarang di gawang Bochum berkat aksi Amin Adli menit 76, Josip Stanisic menit 86, dan disudahi oleh Alex Grimaldo di injury time akhir laga. Leverkusen pun menang 5-0. Jawara Ligue 1 Perancis Paris Saint-Germain kalah di kandang dengan skor 1-3 atas tamunya Toulouse pada Minggu malam. Kendati PSG unggul cepat di menit ke-8 berkat gol Kylian Mbappe, tim tamu justru bisa langsung membalas 5 menit kemudian melalui Tis Dalinga. Selanjutnya, Le Parisien kebobolan 2 gol dari Yan Boho menit 68 dan Frank Magri di injury time akhir laga. Walaupun kalah 3-1, Paris Saint-Germain tetap berpesta karena telah menjadi juara Ligue 1 Perancis musim ini. Berikut adalah skor akhir hasil beberapa pertandingan pilihan semalam. Cadiz menang tipis 1-0 atas Getafe. Valencia bermain imbang tanpa gol atas Rayo Vallecano. Real Betis menang 3-2 atas Almeria. Lazio menang 2-0 atas Empoli. Genoa menang 2-1 atas Sassuolo. Torino menang 2-1 di kandang Verona. Udinese menang 2-0 di kandang Lecce. Dilansir dari 90 Minutes, Manchester United tengah memantau situasi dari Yan Couto, bek kanan milik Manchester City yang tengah dipinjamkan ke Girona musim ini. Di musim panas ini, City berencana menjual bek asal Brasil itu dengan harga 40 juta euro dan United, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich, dan Juventus adalah beberapa tim yang ingin merekrut pemain berusia 21 tahun itu. Couto mencetak 2 gol dan 10 assist musim ini, yang menempatkannya pada posisi pemberi assist terbanyak ketiga di kasta tertinggi Spanyol pada musim ini. Penampilan apik itu juga membuatnya mendapat panggilan timnas Brazil untuk Copa America tahun ini. Menurut laporan dari Daily Star, Liverpool sedang mengincar kepindahan striker sayap Newcastle United Anthony Gordon. Newcastle United dilaporkan perlu menjual 1 atau 2 pemain kunci mereka untuk menghindar dari financial fair play, dan mantan pemain Everton itu bisa memberi klubnya uang segar untuk menyeimbangkan laporan keuangan klub. Di musim ini, pemuda Inggris berusia 21 tahun itu telah menampilkan permainan apik dengan mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 34 penampilannya di Premier League. Dibutuhkan tawaran mendekati 100 juta pound untuk membawa sang pemain keluar dari St. James Park, dan hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan era baru Liverpool musim depan sepeninggal Jurgen Klopp. Agen Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, terlihat hadir di Old Trafford dalam laga Manchester United menjamu Arsenal pada Minggu malam. Seperti yang sudah diberitakan, Benjamin Sesko adalah striker yang sedang dalam incaran banyak klub top Eropa seperti Arsenal, Man United, Chelsea, dan PSG. Dilansir dari 90 Minutes, Sesko memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dan menjadikannya pilihan yang jauh lebih murah musim panas ini dibandingkan dengan pemain seperti Victor Osimhen dari Napoli dan Victor Gyökeres dari Sporting CP. Agen Sesko telah mengunjungi Old Trafford beberapa kali selama setahun terakhir dan juga mengungkapkan bahwa dia hadir di Stamford Bridge untuk menyaksikan Chelsea menghadapi United pada bulan April. Sumber menunjukkan bahwa Sesko yang berusia 20 tahun terbuka untuk tantangan baru musim panas ini dan ia tidak kekurangan peminat saat ini. Jangan lupa untuk like,
share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.